Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021 angkatan 4. Perkenalkan, nama saya Istiana Lutfiatun SPD. Saya guru SMA Negeri 5 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi hasil dan nilai kebudayaan masyarakat pada masa praaksara di kelas 10. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah lengkap Ibu. Alhamdulillah lengkap ya. Kemarin Salsabila sakit ya, sudah sehat hari ini? Alhamdulillah mendingan Ibu. Ya, jaga kesehatan ya. Baik Ibu. Ya, silakan salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Salsabila yang sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk meningkatkan nilai-nilai Pancasila dan penguatan pendidikan karakter, silakan salah satu untuk membacakan teks Pancasila. Sudah tampil? Ya, sudah Ibu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa meneladani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini adalah ini ya. Mengidentifikasi hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia dengan benar, kemudian menggali informasi nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dengan tepat, menganalisis pengaruh hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara dalam lingkungan terdekat dengan tepat, dan menyajikan secara tertulis kesimpulan tentang hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk kanva dengan benar. Jadi, pada siang hari ini kita menggunakan pendekatan saintifik, modelnya problem based learning, diskusinya menggunakan model make a match, ya. Diharapkan nanti kalian bisa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, gitu ya. Kemudian untuk penilaian pada siang hari ini akan ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap diambil dari observasi dan pengamatan, kemudian pengetahuan, nanti kalian mengerjakan LKPD, dan juga di akhir pembelajaran kalian mengerjakan soal pengetahuan. Untuk nilai keterampilan diambil dari ketika kalian mengkomunikasikan materi pada saat diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Gitu ya.
Silahkan untuk QR kode bahan ajarnya kalian bisa unduh. Silahkan untuk sebagai sumber belajar pada kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, di samping kalian juga bisa menggunakan sumber belajar yang lain berupa internet boleh atau juga buku yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Sudah QR kodenya? Sudah, Ibu. Baik. Materi minggu lalu. Nah, masih ingat, ada yang masih ingat materi minggu lalu itu materi tentang apa? Saya mencoba menjawab, Ibu. Silahkan, Abel. Untuk materi minggu lalu itu perkembangan kehidupan masyarakat pada masa praaksara dapat dilihat dari beberapa periode kehidupan, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan serta bercocok tanam dan berternak serta masa perundagian. Bagus, betul sekali. Jadi kalau corak kehidupan masyarakat praaksara, kalau masa berburu dan mengumpulkan makanan berarti mereka masih nomaden ya. Apa itu nomaden? Berpindah-pindah, Ibu. Ya, berpindah-pindah tempat. Mereka masih belum menetap ya. Itu materi minggu lalu. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Gambar sebelah kiri, gambar apa? Nasi pincuk, Bu. Ya, nasi pincuk. Kalau yang sebelah kanan ini? Ulekan, Bu. Ulekan, Ibu. Ulekan ya. Iya, betul sekali. Kalian pernah lihat di dapur? Ibu kalian punya enggak ini? Punya, Ibu. Punya ya. Fungsinya untuk apa? Kalian bisa menggunakan alat ini? Bisa, Bu, untuk Ibu. menghaluskan bumbu. Untuk menghaluskan apa? Bumbu ya. Betul. Nah, apakah kemudian yang sebelah kiri dulu nih, yang sebelah kiri ini nasi pincuk tadi ya. Wah, jadi lapar nih ya. Ada makanan ini. Ini menggunakan alas apa ini? Daun apa? Daun pisang. Pisang, Ibu. Iya, betul, daun pisang. Nah, ini ada pertanyaan di bawah gambar nih. Apa kaitannya dengan teknologi yang digunakan pada masyarakat praaksara? Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Saya mencoba menjawab, Ibu. Baik, silahkan. Untuk gambar nasi pincuk dan ulekan merupakan perwujudan teknologi sederhana yang digunakan oleh masyarakat praaksara. Manusia modern sekarang ini masih menggunakan teknologi yang dipakai masyarakat praaksara pada zaman dahulu, Ibu. Ya, bagus. Bagus sekali, Abel. Betul sekali. Jadi, ini merupakan teknologi yang digunakan manusia purba pada masa praaksara. Nah, teknologi ini tentu saja ketika kita melihat ini sangat sederhana ya, tetapi ketika digunakan pada saat itu pada masa lampau itu sungguh suatu teknologi yang luar biasa karena teknologi ini bisa digunakan untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan sehari-hari mereka. Begitu ya. Nah, ternyata sampai saat ini menggunakan alas daun pisang masih tetap dilestarikan, masih banyak yang menggunakan itu. Bahkan ada orang yang sukanya menggunakan alas daun pisang. Atau misalkan kita ke rumah makan, yang modern pun saat ini mereka dialasi menggunakan alas daun pisang, katanya lebih nikmat begitu ya. Nah, sekarang sudah banyak teknologi juga nih, ada chopper, ada blender, tapi ternyata ibu-ibu kalau mau ulek-ulek sambal nih, nah lebih nikmatnya katanya kalau ngulek sendiri menggunakan cobek atau ulekan. Nah, ini juga merupakan keberlanjutan juga ya, kaitannya dengan teknologi yang digunakan pada masa praaksara masih digunakan sampai saat ini. Begitu ya, sampai di sini paham? Paham, Ibu. Baik, selanjutnya ini hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara. Kita akan membahas hari ini untuk belajar tentang hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Ini ada peta konsepnya.
kita mempelajari tentang teknologi sederhana, kemudian sistem kepercayaan, dan nilai-nilai kebudayaan masa praaksara. Kemudian perhatikan gambar berikut ini, ada 2 gambar lagi nih. Yang sebelah kiri dulu ada gambar apa ini? Manusia purba, Bu. Manusia purba, kira-kira sedang apa ya? Sedang apa membuat ini? senjata atau Sedang membuat sedang membuat senjata. senjata mungkin, Bu. Oh iya, bisa Iya. membuat Ada senjata. Ada lagi yang lain? membuat api unggun, Bu. Membuat api, Bu. Oh, membuat Membuat api api. unggun. Membuat api. Oh iya. Ini adalah ilustrasi kegiatan yang dilakukan oleh manusia purba masa praaksara ya. Kalau yang sebelah kanan, ini gambar apa ini? Jenis bebatuan pada zaman purba, Bu. Jenis bebatuan. Iya, ini jenis alat ya, jenis alat yang digunakan masa praaksara ya. Yang terbuat dari apa? Batu, Bu. Iya, batu. Kenapa mereka menggunakan batu? Karena kuat, Ibu. Kuat, betul. Terus apa lagi alasannya? Karena Awet. awet, betul. Dan juga banyak Ditemukan. betul, banyak ditemukan di sekitar ya, di sekitar tempat tinggal mereka atau di sekitar mereka karena mereka masih bergantung pada alam. Betul ya, bagus. Kemudian kita masuk ke fase yang pertama dalam PBL, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Ini ada 2 pertanyaan yang nanti kalian diskusikan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara masyarakat praaksara dapat memenuhi kebutuhan hidupnya? Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah, dapatkah manusia modern sekarang ini mengambil contoh baik dari aktivitas yang dilakukan manusia purba pada masa praaksara? Baik, pertanyaan yang pertama dulu nih, bagaimana cara masyarakat praaksara dapat memenuhi kebutuhan hidup? Silahkan. Izin menjawab, Bu. Boleh, silahkan. Manusia praaksara pada awalnya hanya memenuhi kebutuhan hidupnya dan dari mencari dan mengumpulkan makanan atau food catering. Setelah mereka mengenal api, maka mereka mulai bisa mengolah makanan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali, Aisyah. Ya, jadi manusia purba pada masyarakat praaksara ini memenuhi kebutuhan hidupnya dari mencari dan mengumpulkan makanan. Ya, kalau dia masih berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, ini namanya food apa tadi? Food catering, Bu. Food catering, betul sekali. Nah, setelah mereka mengenal api, maka mereka mulai bisa mengolah makanan. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan, Ibu. Boleh, silahkan. Mereka menggunakan alat berburu dari ketersediaan alam juga, seperti kayu, batu, atau tulang hewan yang telah mati. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana dan kasar. Betul, bagus. Abel, terima kasih. Ibu. Iya, terima kasih Abel, bagus sekali. Jadi mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dari alat-alat yang masih sangat sederhana, ya. Dan juga mereka menggunakan alat-alat itu dari kayu, dari batu, dan juga dari tulang-tulang hewan yang sudah mati. Gitu ya. Kemudian sekarang pertanyaan yang kedua nih. Dapatkah manusia modern sekarang ini mengambil contoh baik dari aktivitas yang dilakukan manusia purba pada masa praaksara? Silakan salah satu menjawab. Izin menjawab, Ibu. Ya, boleh, silakan. Siapa Kita ini? dapat mengambil contoh baik. Bu. Siapa? Sabrina, Ibu. Oh iya, silakan Sabrina. Kita dapat mengambil
contoh baik dari aktivitas yang dilakukan manusia purba. Walaupun mereka belum mengenal tulisan, tetapi mereka dapat menjaga lingkungan alam agar kebutuhan makanan mereka tetap terpenuhi. Pada masa sekarang, masih banyak contoh kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi keselarasan dengan alam. Contohnya masyarakat suku Anak Dalam di pedalaman hutan Jambi dan suku Baduy di Banten. Bagus, iya betul sekali. Jadi kita hendaknya sebagai manusia modern harus mengambil contoh baik dari aktivitas yang dilakukan manusia purba pada masa praksara ya. Walaupun mereka belum mengenal tulisan, mereka menjaga lingkungan alam dengan baik, gitu ya. Nah, ini adalah orientasi terhadap masalah fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua yaitu mengkolaborasikan antara PBL dengan MakeMatch. Ini diskusinya menggunakan MakeMatch ya. Fase yang keduanya yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Kemarin Ibu sudah membagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 tentang penemuan teknologi sederhana, kelompok 3 dan 4 sistem kepercayaan dan nilai-nilai budaya masyarakat praksara. Sudah dibagi kelompoknya ya kemarin ya. Baik, Ibu juga sudah menyiapkan kartu berisi pertanyaan dan sebagian lagi berisi jawaban. Nah, Ibu sudah membagikannya di WA. Kalian bisa membuka setiap kartu yang berisi pertanyaan dan berisi jawaban. Masing-masing mendapatkan satu, setiap siswa ya. Kemudian nanti kalian memikirkan bagaimana jawaban. Jika kalian mendapatkan pertanyaan, berarti kalian memikirkan jawaban yang tepat. Kira-kira jawaban yang tepat itu adalah apa ya? Begitu pula sebaliknya, jika kalian mendapatkan jawaban di kartu tersebut, berarti kalian disuruh untuk mencari kira-kira pertanyaan yang tepat untuk jawaban kalian itu apa. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik, silakan dibuka kartunya. Fase yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Silahkan kalian mencari materi dari buku yang sudah kalian pinjam di perpustakaan, kemudian bahan ajar yang sudah kalian unduh di QR code tadi, ataupun internet untuk menjawab pertanyaan atau jawaban di kartu kalian. Silahkan kalian cari, kemudian LKPD yang sudah Ibu sampaikan di WA, kalian buka, kalian tuliskan hasil diskusi hari ini di LKPD ya. Nanti salah satu siswa membacakan kartunya dan yang lain menjawab sesuai dengan kartu miliknya, sesuai dengan yang menurut kalian ini lebih pas atau lebih cocok. Begitu ya. Oke, kita mulai saja diskusinya yang pertama. Untuk pertanyaannya ya Ibu, aku adalah timbunan atau tumpukan fosil kulit kerang dan siput yang menggunung. Para ahli memperkirakan manusia purba yang hidup pada zaman ini telah menetap di tepi pantai dalam waktu yang lama. Siapakah aku? Bagus. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Silahkan kartunya dicocokkan dengan kartu milik kalian. Yuk, silahkan. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Ini jawabannya adalah Abrissausroche, Bu. Rose. Ya, Abrissausroche. Ya. Apakah Rose, ya. betul jawaban dari Nurul untuk pertanyaan Betul, dari Ibu. Abel? Betul, Ibu. Betul. Betul. Ada lagi yang menjawab. Oh, Saya iya, ingin menjawab, Ibu. siapa ini? Aida, Ibu. Aida, Ibu. Aida, silakan Aida. Kalau menurut saya bukan Abrissausroche. Kalau tumpukan fosil kulit kerang yang telah membantu itu namanya Jochen-Modinger, Bu. Jochen-Modinger. Nah, ini yang menurut Aida Jochen-Modinger. Kalau menurut Abel dan Nurul, ini jawabannya Abrissausroche. Yang betul yang mana ini, anak-anak? Jawaban saya. Mohon maaf Ibu, setelah baru dicek, ternyata memang jawabannya Aida yang betul Ibu.
Iya, ya, jadi jangan keliru. Jawabannya adalah Joken-Modinger, betul sekali ya. Ini adalah tumpukan fosil kerang dan siput yang telah membatu ya. Nih, silakan pertanyaan selanjutnya. Kartu selanjutnya silakan. Selanjutnya, Ibu. Pertanyaannya, bagaimana nilai budaya masyarakat praaksara dalam wujud kreativitas? Ya, siapa ini? Suara siapa? Suara Aida, Ibu. Aida, silakan Aida. Bagaimana nilai budaya masyarakat praaksara dalam wujud kreativitas? Silakan, ada yang mau menjawab sesuai dengan kartunya? Saya izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Nilai budaya masyarakat praaksara dalam wujud kreativitas dapat terlihat dari teknologi yang digunakan. Manusia purba berhasil menciptakan teknologi meskipun dalam tingkat paling sederhana. Ya, betul sekali. Jadi, Nabila ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih Nabila yang sudah menjawab. Betul nggak ini? Kira-kira pertanyaan dari Aida dijawab oleh Nabila. Betul nggak? Betul ya? Ya, jadi masyarakat praaksara ini mereka sudah memiliki kreativitas, terlihat dari teknologi yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tadi sudah di awal sudah disebutkan, Ibu sudah menampilkan ada apa namanya gambar ini ya, alat-alat yang terbuat dari batu ya. Alat-alat yang terbuat batu itu merupakan teknologi sederhana yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa saja? Untuk menguliti hewan, ya, untuk mencari hewan buruan, mereka berburu, kemudian nanti untuk mengolah makanan, mereka juga menggunakan alat-alat tersebut. Ya, walaupun sederhana, tetapi itu termasuk teknologi yang digunakan sebagai wujud kreativitas mereka. Sampai di sini paham? Paham ya? Paham, Ya. Ibu. Selanjutnya, fase yang keempat yaitu mengembangkan hasil karya. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya, sesuai dengan diskusi kelompok tadi. Sudah ditulis di LKPD? Sudah ya? Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan terlebih dahulu menggunakan Canva ya yang sudah disiapkan. Silakan kalian share screen, Ibu berarti stop screen dulu. Kebudayaan Pacitan identik dengan alat-alat batu berupa kapak perimbas, cuper, tempat penemuan tradisi kapak perimbas antara lain Pacitan, Jawa Timur, Lahat, Sumatera Selatan, Awang, Bangkal, Kalimantan Selatan, Sukabumi, Jawa Barat, dan Gombong, Jawa Tengah. Kebudayaan yang mengembangkan peralatan dari batu dan tulang di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu budaya Pacitan dan budaya Ngandong. Kebudayaan Ngandong identik dengan peralatan yang terbuat dari tulang, tanduk, dan duri ikan. Oleh karena itu, kebudayaan Ngandong disebut kebudayaan tulang. Baik, ini sudah mungkin dilanjutkan ke kelompok 2 atau bagaimana, Ibu? Ya, silakan pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Oke. Salah satu teknologi yang ditemukan pada zaman masa praaksara adalah api. Bagaimana penemuan dan penggunaan api pada zaman praaksara tersebut? Seperti itu, Bu. Ya, pertanyaan yang bagus. Nurul, silahkan dijawab oleh kelompok 1. Baik, saya izin menjawab dari kelompok 2 atau pertanyaan dari Nurul. Manusia purba menemukan api secara tidak sengaja saat petir menyambar pohon-pohon di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Manusia purba membuat api dengan cara membenturkan batu api dan menggosokkan kayu percikan yang dihasilkan. Kemudian diarahkan pada dedaunan kering atau rumput halus yang mudah terbakar.
Mereka menggunakan api untuk mengolah makanan, menghangatkan badan, menerangi ruangan, dan mengusir binatang buas. Berikut merupakan jawabannya, bisa diterima untuk Nurul. Bagaimana? Oke, Abel, bisa diterima. Ya, terima kasih. Selanjutnya, tepuk tangan untuk kelompok pertama yang sudah memberikan presentasinya. Selanjutnya, Terima kasih, Ibu. kelompok selanjutnya silakan untuk share screen Canva yang sudah kalian buat. Mungkin karena untuk kelompok 2 punya Nurul lagi gangguan, Ibu, masalah handphone. Jadi Nurul nitip di share screen di Aida nggak apa-apa nggak, Ibu? Boleh, silahkan. Oh ya, dari Aida silahkan untuk share screen. Sudah dikirimkan deh yang kelompok 2 ke Aida. Untuk yang di share screen bisa dari pengolahan logam sama kepercayaan. Kalau tidak salah ya Nurul ya. Mungkin ya. Abel ini dulu, stop screen dulu. Sudah belum? Sudah Ibu, saya tidak share screen dari tadi, mohon maaf. Oh iya. Baik, masyarakat pengolahan logam. Masyarakat pada masa praaksara mengenal dua teknik pengolahan logam perunggu, yaitu teknik Assayar Purdue dan Bill-Valve. Teknik Assayar-Purdue disebut teknik cetak lilin karena mode dari tanah liat yang akan dicetak dilapisi lilin. Teknik Assayar-Purdue digunakan untuk membuat benda-benda perunggu yang memiliki bentuk dan hiasan rumit. Teknik bivalve disebut juga teknik setangkup karena menggunakan dua keping cetakan yang terbuat dari batu cetakan. Ini dapat dipakai berkali-kali sesuai kebutuhan. Teknik pengolahan logam yang berkembang di Indonesia berasal dari kebudayaan Dongson yang dibawa oleh bangsa Deutro Melayu. Sebagian besar peralatan logam terbuat dari perunggu berupa campuran antara timah dan tembaga. Sistem kepercayaan dibagi menjadi 3, yaitu animisme, dinamisme, dan totetisme. Animisme yaitu kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi. Dinamisme yaitu bahwa benda-benda tertentu seperti batu dan pohon besar mempunyai kekuatan, sedangkan totemisme yaitu kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang. Kepercayaan manusia purba mulai muncul sejak masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada zaman megalitikum muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat untuk melakukan pemujaan terhadap roh leluhur. Benda-benda pemujaan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terkait roh nenek moyang. Kekuatan, benda-benda ajaib, dan kekuatan. Benda-benda pemujaan mulai muncul pada zaman megalitikum. Oleh karena itu, benda-benda pemujaan pada masa ini berukuran besar. Benda-benda tersebut yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak, dan kubur batu. Seiring munculnya kepercayaan,
Masyarakat pada masa praaksara membuat benda-benda yang digunakan untuk ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Hubungan sosial yang harmonis. Kehidupan sosial yang harmonis ditunjukkan masyarakat dengan adanya pembagian tugas yang jelas dalam kelompok. Adanya upacara penguburan menunjukkan manusia pada masa praaksara mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Mereka memiliki kepercayaan yang dianut bersama-sama. Masyarakat pada masa praaksara hidup secara berkelompok di gua-gua. Kondisi tersebut mendorong munculnya hubungan sosial dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Baik, Ibu. Saya boleh izin bertanya? Untuk kelompok 2, saya izin bertanya, pada masa praaksara, manusia purba belum mengenal tulisan. Meskipun demikian, manusia purba telah mengenal kepercayaan. Bagaimana sistem kepercayaan yang berkembang pada masa praaksara? Sekian, terima kasih. Mohon jawabannya dari kelompok 2. Mohon izin, Bu, saya dari kelompok 2 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 atau dari Abel. Jadi kepercayaan pada zaman praaksara sudah muncul pada masa berburu dan mengumpulkan. Nah, pada zaman megalitikum, muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat itu melakukan pemujaan terhadap nenek moyang. Apa saja kepercayaan itu? Ada 3. Yang pertama animisme, yang kedua dinamisme, dan yang ketiga adalah totemisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Baik, terima kasih untuk jawabannya kelompok 2. Saya lanjut. Yang kedua, kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda mati yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau bisa dibilang itu adalah benda dasar. Dan yang terakhir ada kepercayaan totemisme atau kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu nenek moyang. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Apa bisa diterima jawaban dari saya? Ya, terima kasih Nurul. Bagaimana Abel? Ya, Bu, terima kasih banyak, sudah jelas. Terdengar jelas nggak tadi suaranya? Ya, lumayan jelas, Ibu. Tadi sempat koreksi yang pertama mungkin gangguan, tapi yang kedua sudah lancar, Ibu. Sudah lancar. Ya, terima kasih Nurul yang sudah menjawab pertanyaan dari Abel. Ya, sebentar. Share screen dari Ibu sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah. Ibu. Ya. Ini ya.
Fase yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik bersama guru membahas materi yang telah dipelajari melalui LKPD. Kita sudah kemudian memfasilitasi peserta didik dalam menemukan kesimpulan pembelajaran yang telah disampaikan dan juga memberikan soal evaluasi dari materi kita hari ini. Oke, selanjutnya kesimpulan dulu, silahkan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan. Saya, Ibu. Ya. Ya, saya mencoba untuk menyimpulkan. Kesimpulannya yaitu masyarakat pada masa praaksara mengalami perkembangan. Kondisi tersebut diikuti dengan pewarisan budaya dari generasi ke generasi selanjutnya. Warisan budaya harus dijaga dan dilestarikan. Meskipun demikian, dalam mewarisi budaya, kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini. Dengan demikian, budaya dapat tetap eksis meskipun zaman telah berganti. Sekian kesimpulan dari saya, Ibu. Mohon maaf, Ibu, mic-nya masih mati. Mohon maaf. Ya, terima kasih Aida yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Kemudian kesimpulan sudah ya, kesimpulan. Jadi kita memang harus harus mewariskan. Jadi ternyata nenek moyang bangsa Indonesia ini mewariskan kebudayaan yang tidak ternilai harganya ya. Walaupun mereka menggunakan teknologi yang sederhana menurut kita pada saat ini, tetapi ternyata mereka menggunakan itu untuk kebutuhan sehari-hari dan diteruskan hingga saat ini. Untuk menghargai warisan budaya pada masa lalu, kita perlu membiasakan perilaku menjaga kelestarian alam. Jangan sampai kita tidak melestarikan alam, menebang pohon sembarangan dan sebagainya sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor ya. Kemudian menghargai perbedaan dalam keanekaragaman bangsa, pantang menyerah dan berpikir kreatif serta menunjukkan sikap tanggung jawab dan peduli terhadap berbagai hasil kebudayaan pada masa praaksara dan menjaga kelestariannya. Itu ya, ini adalah pembiasaan perilaku yang perlu kita tanamkan. Kemudian selanjutnya penilaian pengetahuan untuk hari ini, silakan ada 5 soal. Kalian QR kodenya silakan kalian unduh. Silakan kalian kerjakan. Nanti nilai akan otomatis masuk ke Ibu. Sudah ya? Sudah, Ibu. Ya, udah selesai? Gimana? Betul semua? Ada yang betul semua? Wah, ini Salsabila betul semua, ini Nurul betul semua. Aida, oh ya, terima kasih ya. Berarti hari ini sudah paham semua ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, silakan direfleksikan pembelajaran pada hari ini. Baik, Ibu, saya izin merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Materi pada hari ini alhamdulillah dapat dipahami dengan baik karena menggunakan model diskusi yang menyenangkan dan materinya sangat menarik. Mungkin kalau waktunya lebih lama lagi, kita bisa lebih mengeksplor aktivitas kehidupan manusia praaksara yang dapat kita ketahui dari peninggalan budayanya. Sekian refleksi untuk hari ini. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih, Abel. Betul sekali, ya. Terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Jangan lupa pembelajaran pada minggu depan kalian pelajari tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia ya. Kalian pelajari itu untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Ibu stop recording dulu ya.